Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan. Polri menyebut ada 3 alasan tak menahan Putri Chandrawati. Apa sebenarnya indikator penerapan kelonggaran ini? Mengapa diskresi ini terasa berbeda dengan banyak tersangka ibu dengan balita lainnya? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah terhubung bersama kami pertama Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mas Bram. Baik, dan dalam dialog kali ini kami juga terus mencoba menghubungi Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang akan bergabung dan masih akan coba kami hubungi. Saya akan dengan Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, bagaimana melihat adanya diskresi tidak ada penahanan? Padahal kita melihat di banyak kasus lain di Indonesia, bahkan di daerah begitu, banyak ibu dengan balitanya akhirnya ikut ke dalam jeruji besi. Pak Sugeng, seperti apa? Baik. Dewi Keadilan itu kan lambangnya wanita yang memegang pedang dengan mata tertutup, ya. Nah, keadilan itu artinya tidak pandang bulu, ya. Siapapun yang akan berhadapan dengan satu proses perkara pidana, apalagi terhadap Ibu PC ini, pengenaan pasalnya itu berat, ya. Kalau penyidik berani menetapkan pasal pembunuhan berencana, ini menurut saya saat ini sudah tepat untuk ditahan. Karena IPW melihat ada satu indikasi Ibu PC tidak kooperatif. Apa itu? Yaitu ketika Ibu PC dilakukan konfrontasi, ya, konfrontir, artinya ada keterangan Ibu PC yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi atau tersangka lainnya, ya. Nah, bisa dikualifikasi Ibu PC ini berbohong, ya. Walaupun sebagai tersangka dia punya hak untuk ingkar, tetapi kalau misalnya dinilai keterangannya bertentangan dengan fakta, ini bisa dikualifikasi tidak kooperatif. Baik. Oleh karena itu bisa ditahan. Terkait pertimbangan yang lain, tadi saya sudah katakan, keadilan itu buta, ya. Bahwa Ibu PC tidak ditahan menurut saya karena beliau adalah istri pejabat utama Polri yang telah dipecat, ya, Pak FS. Pertimbangan kemanusiaannya di sana. Baik. Baik, Pak, kemudian kalau kita lihat begitu, walaupun biasanya ada penahanan ini dengan alasan agar tidak kabur, agar lebih kooperatif, tapi kita melihat saja pada pemeriksaan pertama ini kan tidak hadir dengan alasan kesehatan. Apakah menurut Anda dengan tidak ditahannya PC, ini kemudian akan membuat atau menghambat jalannya penyidikan khususnya pada tersangka PC kali ini, Pak? Ya, tadi saya katakan, tidak kooperatif itu juga bisa bermakna ada proses yang dihindari atau keterangan atau fakta yang tidak sesuai. Ini bisa saja menghambat, ya. Dengan tidak ditahan bisa menghambat, itu menurut saya, ya. Kemudian kalau di luar kan beliau bisa juga membuat satu strategi pembelaan yang lain, termasuk isu pelecehan ini loh, ya. Isu pelecehan ini kan tetap digaungkan. Yang saya punya keyakinan itu tidak ada. Baik. Saya punya keyakinan, ya, itu tidak ada. Artinya ada kemudian indikasi atau peluang ketika tidak ditahan maka akan cukup menghambat begitu ya proses penyidikan ke depannya. Nah, apakah menurut Anda kita sebagai publik juga perlu mendesak Polri agar mengeluarkan atau menjelaskan paling tidak pada publik apa sebenarnya indikator dari 3 hal ini? Karena kemudian kalau kita sebutkan soal kemanusiaan, apa yang dimaksud dengan kemanusiaannya misalkan? Kalau misalkan kesehatan dan juga milik anak, apakah termasuk dalam satu poin itu? Apakah kita perlu mendesak itu terhadap Polri, Pak Sugeng? Suara publik sudah mendesak Polri, ya. Suara publik dan saya tahu Polri juga mendengar ini. Karena itu ada satu alternatif lain, ya. Ya, Ibu PC harus ditahan selambat-lambatnya pada saat penyerahan tahap kedua, sebelum penyerahan tahap kedua setelah dinyatakan 21, ya. Karena kalau misalnya Ibu PC dari kepolisian sudah ditahan,
kejaksaan tinggal melanjutkan penahanan tersebut, ya. Jadi beban psikologis kejaksaan itu tidak terlalu berat. Kalau tidak ditahan, kemudian diserahkan pada kejaksaan, kejaksaan yang mengambil keputusan, ya. Keputusan walaupun semua tingkatan memang menahan atau tidak menahan itu punya kewenangan. Baik. Ya, punya kewenangan lah penyidik atau penuntut. Tetapi ini kasusnya pembunuhan berencana. Jadi menurut saya satu perkara yang berat. Ada perkara lain yang lebih ringan dari sini, wanita seperti Baik Nuril itu dulu juga katanya anaknya juga masih balita. Kemudian ada perkara, ada artis yang juga ditahan karena anaknya juga baru masih balita, seperti itu. Baik. Ini menarik kemudian ketika Anda menyebutkan pelimpahan ke kejaksaan, ketika nanti misalkan sampai pelimpahan kemudian polisi tidak menahan PC misalkan, apakah menurut Anda ini akan memperburuk presiden pada citra Polri begitu, Pak Sugeng? Kalau memperburuk itu tidak ya, tetapi ada sikap diskriminatif ya dan tidak adil pelakuan penyidik pada Ibu PC ya. Karena sumber masalah sebetulnya sebab akibat Pak FS melakukan tindakan itu kan adalah berasal dari kejadian di Magelang yang melibatkan dirinya. Ya. Pelecehan itu ada atau tidak, menurut saya tidak ada. Tetapi menjadi sebab Pak FS marah dan mengeksekusi mati Brigadir Yosua. Itu kan sumbernya dari dia. Ya. Baik. Apakah menurut Anda jangan-jangan soal peran PC dalam skema atau dalam big picture pembunuhan berencana ini sebetulnya tidak seberat misalkan FS akhirnya kemudian ini menjadi diskresi mengapa PC tidak ditahan? Apakah itu bisa menjadi rasionalisasi atau logika yang kita terima begitu, Pak Sugeng? Tidak, ya tidak Mas Bram. Ya, ketika polisi menetapkan Ibu PC sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan berencana, artinya polisi minimal memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ibu PC itu terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut. Ya. Dan pasal pembunuhan berencana ini kan ancaman hukumannya hukuman mati. Ya. Ini akan jadi presiden ke depan ini nanti. Kalau ada kasus-kasus yang berat, mereka menuntut Bareskrim atau Polri untuk tidak menahan. Ini presiden menurut saya. Baik, apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai publik untuk mendesak hal ini, Pak? Kemudian, karena rasanya media sosial, netizen tentu sangat mendesak hal ini, tapi hingga saat ini belum ada keputusan penahanan, bahkan 3 alasan tidak menahan itu baru dikeluarkan 2 hari lalu, begitu, Pak Sugeng? Masyarakat kan hanya berbicara melalui media sosial, ya. Kemudian kelompok masyarakat yang punya perhatian pun sebetulnya sudah lama juga kasus ini mulai bosan juga ya menurut saya ya. Oleh karena itu IPW mewakili kepentingan publik mendesak Pak Kapolri memperhatikan ini dan juga memerintahkan ya penyidik untuk menahan gitu. Atau kalau masyarakat kirim karangan bunga aja. Kirim karangan bunga isinya mendukung Polri untuk menahan PC. Baik. Itu, ya. Atau jangan-jangan kita sebagai publik bisa menjadikan ini momentum begitu ketika memang sampai nanti pelimpahan tidak ditahan, tentunya kita mengawal ke pihak kejaksaan untuk kemudian menahan. Tapi apakah ini kemudian bisa menjadi momentum kita juga menggunakan diskresi atau polisi juga menggunakan hal yang sama pada kasus-kasus lain pada ibu yang memiliki balita lain di Indonesia, Pak? Ya, bisa dituntut seperti itu ya, apalagi kasus-kasus yang lebih rendah. Karena kan di dalam hukum kita ada juga yang disebut presiden ya. Presiden itu walaupun tidak tertulis tetapi sebagai satu konvensi ya atau praktek dalam hukum bisa dimintakan seperti itu ya. Ini kasusnya berat loh ya. Kalau cuma dia terlibat membuat laporan palsu saja, menurut saya tidak ada masalah, tidak ditahan. Tapi kasusnya adalah kasus pembunuhan berencana.
Kalau penyidik berani menetap pasal itu semestinya ditahan, ya. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Yusuf. Baik, sepertinya masih ada sambungan begitu, gangguan sambungan begitu ya dengan kami. Saya akan kembali melanjutkan kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, artinya jika kemudian sampai nanti tidak ada penahanan begitu, bagaimana kita harus membangun ulang optimisme kita terhadap penyelesaian kasus ini, terutama pada institusi Polri begitu, Pak Sugeng? Ya, pemerhati-pemerhati atau tokoh-tokoh masyarakat yang peduli bisa bicara, ya, semestinya bisa bicara. Kalau sebelumnya kan dalam proses pengungkapan ini ada tokoh menteri bahkan mengawal, ya, setelah kasus ini terungkap kan memang sudah terungkap, ya. Sekarang ya tokoh-tokoh masyarakat lah untuk berbicara kepada Polri untuk menyuarakan diskriminasi ini untuk tidak terjadi. Baik. Baik, kita terus akan mengawal tentunya bagaimana kemudian keputusan atau diskresi Polri terhadap ditahan atau tidaknya terhadap tersangka PC, dan tentu kita akan melihat apakah nanti akan ditahan di polisian atau jangan-jangan baru di kejaksaan akan ditahan. Terima kasih atas pandangan Anda, perspektif Anda. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu, Pak Sugeng. Terima kasih. Kami akan melanjutkan dialog PC tidak ditahan, apakah ini perlakuan diskriminatif? Namun kali ini dengan narasumber Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, dengan Mas siapa? Saya Bram, Pak, di studio CNN Indonesia. Oh, Bram, ya. Baik, Pak Yusuf. Selamat malam, Bram. Baik, ini kemudian Polri sudah menyatakan melalui Irwasum Polri bahwa ada 3 alasan, yaitu masalah kemanusiaan, kesehatan, dan juga memiliki balita. Namun kemudian publik akhirnya membandingkan, Pak, dengan banyak kasus di Indonesia lainnya yang ibu dengan balita, tapi juga ditahan meski kasusnya tidak seberat pembunuhan berencana. Bagaimana Kompolnas memandang ini dan juga apa langkah Kompolnas ke depannya? Baik, Kompolnas sendiri sampai saat ini terus memantau terkait dengan perkembangan penanganan pemeriksaan dan terkait dengan Ibu PC ya, yang pada saat ini belum ditahan ya. Jadi kami pantau dan kami nilai belum ditahan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tim Sus, penyidik masih mempertimbangkan, masih mempertimbangkan 3 hal, statusnya terkait dengan anak, terkait dengan kesehatan. Nah itu tentu kami sebelumnya sebenarnya telah berkomunikasi dengan Kabarisskrim, apa yang menjadi ketentuan di dalam KUHP terkait dengan penahanan itu tentu itu kewenangan penyidik. Nah ini harus kita garis bawahi, ini kewenangan penyidik. Nah ada alasan subjektif dan alasan objektif. Nah sesuai dengan KUHP sebenarnya terhadap Ibu PC yang sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan 340 dugaan pembunuhan berencana yang ancamannya itu di atas 5 tahun, tentu ini alasan objektif penyidik dapat mengenakan penahanan karena diancam di atas 5 tahun. Nah tentu ini kami memberikan saran sesuai dengan KUHP. Nah yang kedua tentu seiring dengan perkembangan ada persepsi publik membanding-bandingkan seolah-olah ini ada diskriminasi dan sebagainya, tentu ini kami monitor dan tentu kami akan terus memantau dan memberikan saran. Kan ini masih belum ditahan, masih mempertimbangkan. Nah, kami menilai bahwa tentu dalam perkembangan ya ada penggunaan kewenangan penyidik untuk menahan yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini tentu kami menyarankan sesuai dengan dalam KUHP ada alasan objektif terkait dengan pasal yang disangkakan dengan ancaman di atas 5 tahun itu, kami kira penahanan dapat dilakukan. Namun sekali lagi, Mas Bram, itu kami Komnas tetap menghormati kewenangan penyidik di dalam menggunakan kewenangannya menahan atau tidak menahan. Nah, yang kami hindari adalah jangan sampai Kompolnas mengintervensi independensi penyidik. Namun tentu kami mencatat bahwa penyidik juga perlu
mempertimbangkan bagaimana persepsi publik dalam soal Ibu PJ belum ditahan ini. Baik, baik. Harapannya tentu kemudian respon publik dan juga animo atau optimisme terhadap penyelesaian kasus ini dari publik terhadap institusi Polri tentu menjadi pertimbangan penyidik dan juga tim sus maupun Irsus begitu ya. Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim telah bergabung sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu, Pak Yusuf.